Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Thoriqul Jannah Malang adalah lembaga pendidikan yang menyelenggarakan program pendidikan terpadu. Program utamanya yaitu tahfidz Al-Quran 30 juz bersanad, yaitu sanad Imam Hafiz. Yang kedua, tafakuh, memahami dan mendalami ajaran agama Islam. Dan yang ketiga yaitu ilmu hikmah, yaitu ilmu yang mempelajari tentang Al-Quran dan hadis serta untuk mendekatkan diri kepada Allah. Harta yang kita cari pagi, petang, siang, dan malam itu belum tentu kita nikmati. Maka salah satu investasi akhirat sampai ke alam barzah kita adalah pembangunan pondok pesantren. Di antaranya yang terpercaya pembangunan pondok pesantren Tahfidzul Quran Thoriqul Jannah Malang. Rekening BCA 12308265508 atas nama Khalifah, pendiri Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Thoriqul Jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ya sahabat ya, pada malam hari ini kita bersama Mbak Sarah yang dimana Mbak Sarah ini alhamdulillahnya diberi kelebihan sama Allah ya sahabat ya. Tapi mungkin dari kelebihan itu disalahgunakan oleh makhluk-makhluk jin ya sahabat, diperbudak itu biar supaya menjadi budaknya. Dan setelah beberapa tahun Mbak Sarah ini melakukan seperti apa ya namanya ya, kayak minta diramalin sama orang gitu, rata-rata hasilnya itu nihil gitu, kebanyakan malah membawa petaka gitu. Dan di sini kita ingin menghibur sahabat supaya gimana ya, karena ucapan saya mungkin kurang mengenakan ke Mbak Sarah ya, kita bujuk dia, semoga dia bisa terbuka hatinya gitu, dan mendapatkan pembimbing baru ataupun itu guru gitu ya. Ini orangnya, Mbak, monggo diperkenalkan usianya berapa dan sekarang tujuannya itu ingin apa sih gitu, monggo. Nama saya Sarah, usia saya 19 tahun. Monggo, nggak apa-apa, nggak, jangan gugup, nggak apa-apa. Apa tadi? Nama usia? Nama usia sama itu Mbak, apa yang sampai niatkan sekarang ini loh mengundang guru saya Gus Idris, itu apa sih yang membuat sampai mengundang guru saya gitu? Itu monggo. Jadi tujuan saya untuk mengundang Gus Idris itu adalah untuk menutup ilmu yang saya dapat tadi, karena dari ilmu tersebut banyak madorotnya dan buat saya itu tidak menguntungkan, apalagi buat orang lain. Jadi saya ingin ditutup. Ya, karena saya juga melihat kalau zaman itu memang kita itu harus punya ilmu, dalam arti juga harus punya guru. Kalau kita punya ilmu nggak punya guru, ntar kita jadinya sesat gitu. Ya ini bisa dijadikan pelajaran untuk sampean supaya tidak salah dalam mengambil langkah ke depannya. Dan saya mohon sampean itu gimana ya, kalau bisa secepatnya gitu. Sampean kan kemarin nggak berani ke pondok gara-gara takut, entah apa alasannya saya juga nggak tahu ya. Mas Mafak gimana Mas Mafak? Ini kenapa ini saya kasihan gitu Mas Mafak, jadi bingung. Soalnya mbaknya juga masih muda usianya. Terus kalau muda kenapa? Ya kan masih muda gitu, anak muda. Ya siapa tahu kan sampai mau punya istri tua kan. Gimana? Mbaknya ada kepikiran nggak untuk menjalani hidup baru atau membuka lembaran baru gitu? Ada Ya, pastinya ada. apa mau lanjut kuliah atau mau langsung menikah gitu?
kuliah. Kuliah. Kamu ngapain yang tanya-tanya gitu ya? Kan ini kita sekalian menghibur mbaknya juga. Oh. Kan sampai juga katanya pengen situ Bang. Gini mbak, kalau misalnya ada yang menghibur sampean, menghibur, melamar sampean gitu, apakah dengan senang hati sampean bakal menerima gitu mbak? Untuk menerima mungkin tidak dulu, karena saya masih pengen lanjutin pendidikan sama pengen have fun. Saya jodoh kan udah ada yang ngatur, jadi tenang aja. Ini mbak, kan dalam arti kita itu harus menjemput bola, yang dimana kita itu harus menjemput pahala gitu mbak. Kan nikah itu kan juga ibadah gitu ya. Jadi kalau bisa sih secepatnya, takutnya mbaknya karena iman manusia itu naik turun gitu mbak. Takutnya sampean pas lagi kuliah gitu tiba-tiba kena pergaulan bebas dan tiba-tiba sampean di kikuk mana kan. Sahabat. Bahaya, makanya itu saya sarankan cepat nikah gitu. Mumpung Mas Muhammad membuka lowongan. Saya lagi yang kena. Oh enggak ya? Bilang aja kamu yang ngebet. Enggak, Kan pas nikah, yang benar nikah siapa? Enggak Mas Muhammad, gini loh. Saya itu membuka peluang buat sahabat. Saya ini membantu sebenarnya. Meskipun kelihatannya saya yang kepengen, tapi saya itu membantu sampean Mas. Inilah contoh-contoh adik yang melampiaskan kepada abangnya. Mbak, mungkin untuk saat ini apa yang mungkin langkah Mbak untuk ambil dalam arti untuk dalam mencikapi ilmu yang saat ini Mbak punya? Ya, untuk dijadikan pelajaran saja, mungkin tidak akan diulang kembali. Jadi selama sampean zikir gitu, yang sampean rasakan itu apa? Kan saya belum tahu. Dan sampean mendapatkannya ilmu kasar seperti itu dari mana? Dari zikir itu juga? Iya. Bisa diceritakan? Jadi kayak selama saya zikir itu penglihatan saya itu gelap terang gitu. Terus kayak saya bisa melihat makhluk halus, tapi awalnya itu yang saya lihat itu secara samar, dan lama kelamaan makhluk tersebut terlihat secara jelas. Oke. Iya. Oke. Kalau masalah itu sih wajar. Yang ini yang saya pertanyakan itu yang untuk meramalnya itu loh Yan. Nah, yang menurut saya spektakuler. Kalau meramalnya ini apa sampean itu sempat kaget nggak pas kok tiba-tiba kelihatan seperti ini, atau reaksi apa yang sampean lakukan ketika tiba-tiba kelihatan yang sampean ramal gitu? Reaksi sampean gimana? Iya, maksudnya gini juga. Mbak itu waktu pertama kali melihat kayak meramal gitu tuh, Mbak itu apa langsung percaya bahwa apa Mbak ini merasa menghayal atau gimana? Awalnya kaget sama takut, kayak itu mimpi atau emang nyata. Terus kayak kelamaan kayak sesuatu hal yang akan terjadi sebelum terjadi itu saya udah bisa ngelihatnya. Iya. Dari situ. Iya. Awal mula ilmu dari itu dari apa? Dari mulai saya ikut majelis Ikut zikir. itu. Ya memang gini ya. Kenapa? Ya saya sempat dengar cerita Mbak, latar belakang Mbak dikit demi sedikit, tapi mohon maaf Mbak ya. Jadi ya bagaimana ya, orang yang udah melakukan hal maksiat, udah dalam arti melakukan apa yang dilarang oleh Allah, terus orang itu ingin bertobat, ya memang rintangannya berat ya. Dan setan ini paling nggak suka dengan orang yang bertobat, dan jin ini bakal mengganggu anak cucu Nabi Adam. Pernah dengar kan? Iya. Dia berjanji bahwa akan mengganggu. Ya begini, apalagi jin itu ada tingkatannya ya. Orang semakin beriman, maka jin itu juga akan tingkatannya lebih tinggi. Ya contohnya gini, pohon semakin tinggi angin kan semakin kencang. Nah begitu juga seperti mbaknya ini. Mbak ini ada keinginan akan tobat lebih tinggi, maka jinnya pun juga yang menggodanya akan lebih tinggi tingkatannya. Jadi mungkin ini juga entah. Ya mungkin saya juga masih bingung ya dengan hal seperti ini, saya juga baru dengar juga. Nah ini Mas Mafak, pas kemarin pas kapan gitu mbaknya kan ini ingin di mediator kan,
itu kan tangannya gitu ya. Mm-mm. Itu kelihatannya tangannya sampean itu berat Mbak. Gitu. Tangannya sampean berat, jadi saya bisa bantuin untuk megangin tangannya sampean. Mbak. Tak lempar kamu. Kamu krim. Iya, stay halal brother. Ya, situ kalau misalnya mempunyai ilmu kasaf gitu berarti bukan sembarangan orang ya Mas Mahfud. Bisa dibilang seperti itu sih. Dan sebenarnya kalau menurut saya ya jangan ditutup Mas Mahfud. Kenapa? Soalnya kan bisa bermanfaat, bisa gak bermanfaat, tapi kita harus bagaimana caranya supaya yang kelebihan yang kita dapatkan ini bisa bermanfaat bagi orang lain gitu kan. Tapi nggak bisa ya, kalau walaupun apapun kalau udah bersifat ibaratkan kalau udah kan ada pernah dengar Gusnya kan ya waktu ngobrol sama mbaknya ada 2 versi kan, yang memang benar-benar dari Allah, yang benar-benar dari setan itu ya. Gitu. Jadi kita harus bisa membedakan gitu, kayak halnya seperti istidroj. Kalau misalnya gini Mas Mahfud, saya boleh nggak ngikutin Mbak? Ngikutin. Gimana? Soalnya kata unik saya, mimpi itu harus dikejar. Makanya saya harus ngikutin sampean. Kan mimpi harus dikejar nih soalnya. Ngapain dikejar, dia udah di depanmu sini? Ya takutnya dia kemana gitu kan diambil orang lain. Gimana ya umat? Ya saya intinya saya minta maaf ke sampean nih Mbak kalau ada tutur kata saya yang menyakitkan hati sampean gitu. Nah intinya pesannya itu Mbak, dengan adanya hal seperti ini jangan Mbak itu tobat terus kejadian seperti ini, jangan sampai Mbak itu merasa menyesal untuk bertobat. Tapi mungkin intinya Mbak itu harus lebih semangat untuk bertobat, lebih sungguh-sungguh untuk bertobat. Karena apa? Ya seperti tadi yang dikatakan, orang yang imannya semakin kuat maka akan godaannya semakin kuat. Contoh kayak ya saya bilang tadi, pohon semakin tinggi angin pun semakin kencang. Begitu juga Mbak mau bertobat, ya ujian pun bahkan semakin berat. Itu karena ujian itu adalah tanda bahwa Allah itu sayang sama Mbak gitu. Intinya kita Allah itu berprasangka sesuai prasangka hambanya, betul nggak Mas Mahfud? Jadi kita itu harus sabar Mbak. Sabar dalam arti misalnya sampean dikasih ujian apa itu sampean terima, itu mungkin tanda-tanda Allah kangen ke sampean ya. Kalau bisa lebih ditingkatkan, kalau keluar jangan pakai pakaian yang ketat, terus bisa harus ditutup auratnya gitu. Oh iya Mbak, tapi bentar, dengan apa yang waktu itu sama omongkan ya ke Gusnya, dengan waktu itu zikir itu Mbaknya itu lebih dekat apa lebih jauh sih? Lebih menjauh. Ya, gitu. Padahal zikir ya, tapi kenapa kalau lebih jauh? Itu pertanyaan itu ya. Iya. Ya karena Jadi, nanti kalau yang sahabat-sahabat nggak tahu, nanti bisa lihat di channelnya Gusnya nanti. Semua udah dijelaskan sama Gusnya. jangan sampai kalian salah kaprah, Salah tangkap. karena mungkin mbaknya ini pernah melamun, di situ iblis masuk. Bahkan iblis sebenarnya pun ada loh adanya. Iblis pun sebenarnya lebih pintar. Iblis itu pintar. Itu sahabat, jadi bisa menyerupai siapapun, bahkan kecuali tidak bisa menyerupai Nabi Muhammad SAW. Ya intinya kita di sini mau mengedukasi para sahabat-sahabat, jangan sampai kita itu meninggalkan sholat. Kadang ada orang ahli kasaf ya, itu dibilang wali karena mengetahui masa depan. Jangan langsung dibilang wali sahabat. Nah, ini kenapa kita harus tahu apakah dia udah menjalankan syariat dengan benar. Itu takutnya dia bisa mempunyai ilmu kasaf tapi dia nggak pernah sholat. Nah itu berarti dia ada di jalannya syaitan ya Mas Mahfud ya. Iya, takutnya juga gini, ahli kasaf itu gini. Intinya jangan langsung menjudge bahwa orang ahli kasaf itu ya, bukannya kita cuma ini kita belajar, kalau ada yang salah mau dibenarkan ya. Ahli kasaf itu kita
kadang gini, karena ada ilmu di mana yang dinamakan istidroj. Istidroj itu ilmunya instan langsung, tapi bukan dari Allah, melainkan dari setan. Itu sahabat. Ini mbaknya kalau bisa segera hijrah lah, pakai pakaian yang lebih pantas gitu. Insya Allah. Karena gini mbak, sampean kan juga nggak suka di rumah kan, karena itulah orang tuanya sampean juga jangan di rumah, pasti jenuh di rumah. Takutnya sampean kalau pakai pakaian yang ketat seperti itu, ada orang mabuk-mabukan, terus sampean tiba-tiba diculik gimana, terus dikikok gitu, kan bahaya. Kan bahaya gitu. Saya juga menjaga mbaknya, karena kita ini sesama umat muslim, umatnya Kanjeng Nabi, kita harus saling menjaga. Menjaga dihalalkan cepet ya, biar bisa menjaga 24 jam stop. Karena mbaknya nggak mau, tadi bilang kan mau kuliah. Yan, kan kamu tadi udah pernah bilang tadi, hati walaupun iman kadang naik kadang turun, sedangkan hati juga seperti itu Yan. Sekarang mbaknya bilang A, sekarang nggak tahu besok tiba-tiba bilang B, ya kan? Iya. Ya mbak ya. Iya. Oh. Gini mbak, mending sampean nikah aja, saya paksa pokoknya harus nikah. Lah. Nikah kok dipaksa? Nikahnya sama siapa? Ya sama siapa mbak? Nggak tahu. Sampean mau nggak? Aku enggak, udah punya. Jangan gitu. Udah punya. Bener. Bener. Yang bener. Kan kamu yang sekarang lagi jomblo. Ya pokoknya intinya kita memang nggak tahu, rezeki, jodoh dan maut itu hanya Allah yang tahu. Kalau memang misalnya jodoh, ya alhamdulillah. Kalau misalnya bukan jodoh, ya syukuri apa adanya gitu. Kok jadi bahasnya gini Mas Muhammad? Coba jadi bahas jodoh. Kayaknya kali ini udah ngebet banget. Terus saya dimarahin sama Umi. Gimana, saya kan masih kecil. Ya saya kan cuma mendengarkan. Udahlah, mungkin sahabat-sahabat juga jenuh gara-gara saya kebanyakan ngomong. Ya, ntar mungkin kita akhiri, gimana Mas? Terus gimana Pak? Udah. Ini sampean mau pulang dianterin atau naik Grab? Dianterin ya Mas Mafak. Nanti itu ya, Apa? minta Mbak Devi anterin ya. Ya. Soalnya kita juga menjaga jarak Mbak. Takutnya ada fitnah gitu Mbak. Kan rata-rata orang yang nggak suka itu pasti mencari celah gitu kan Mas Mafak ya. Orang yang nggak suka itu orang-orang yang laknat gitu. Padahal kita itu dakwah gitu ya. Dakwah gitu banyak orang yang benci gitu. Nah, jadi bagi yang kesinggung mohon maaf ya sahabat ya, ini nggak bermaksud untuk menyinggung, tapi itu memang kenyataan ya. Kalau kalian nggak suka jangan ditonton, kalau kalian suka ya ditonton, dan jangan lupa like-nya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.